Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Erbis ingin memaparkan materi tentang multi channel, WDM komponen TDM, WDM, TDM, dan multiplexing. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Alfawita Sidiki, absen 3. Saya Imron Pamungki, nomor absen 6. Saya Muhammad Faris Abisudin Gafar, absen 10. Selanjutnya saya akan memaparkan materi WDM, Wavelength Division Multiplexing, atau WDM adalah salah satu teknologi multiplexing dalam komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang warna cahaya laser yang berbeda. Dan ini dapat meningkatkan kapasitas dan memungkinkan komunikasi dua arah pada satu serat optik. Next. Jenis WDM berdasarkan panjang gelombang. Coarse WDM, CWDM. CWDM biasanya beroperasi pada 8 saluran yang terpisah 20 nm, nanometer. Ini mengkonsumsi lebih sedikit energi dan lebih murah daripada DWDM. Namun, kapasitas tautan dan jarak yang didukung akan berkurang. High Density WDM, DWDM. Dalam DWDM, jumlah saluran multiplex jauh lebih tinggi daripada di CWDM, baik 40 pada interval 100 GHz atau 80 pada interval 50 GHz. Ini memungkinkan Anda mengirim data dalam jumlah besar melalui satu tautan serat. DWDM biasanya berlaku untuk jaringan ini, jaringan inti telekomunikasi, dan jaringan kabel. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Kapasitas pengiriman data yang lebih besar. Transmisi data melalui serat optik dapat berjalan dengan kecepatan 2,5 sampai 10 gigabit atau second. Lebih cepat dari media transmisi lainnya. Lebih terukur, saluran baru dengan mudah dapat ditambahkan ke saluran yang ada. Biaya hanya untuk bandwidth yang dibutuhkan. Kekurangan. Membutuhkan biaya yang mahal untuk memasang dan perawatannya. Maksimum regangan dan suhu untuk masing-masing lokasi harus ditentukan pada tahap desain sistem untuk membuat penggunaan terbaik dari bandwidth yang tersedia. Karena membutuhkan panjang gelombang yang berbeda, membuat instalasi dan pemeliharaan lebih rumit dan persediaan meningkat. Next. Prinsip kerja WDM. 1. Multiplexing. Sinyal-sinyal yang gelombang cahaya yang berbeda dengan panjang gelombang yang berbeda dimasukkan ke dalam serat optik. 2. Transmisi dalam serat optik. Sinyal-sinyal gelombang cahaya tersebut dikirim melalui serat optik tunggal. 3. Pemisahan saluran pada ujung penerima receiver. Sinyal-sinyal gelombang cahaya yang tergantung dalam serat optik dipisahkan kembali menjadi saluran-saluran gelombang cahaya yang terpisah. 4. Pemrosesan data. Masing-masing saluran gelombang cahaya dapat diarahkan ke perangkat penerima yang sesuai untuk pemrosesan data lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komponen WDM yang pertama yaitu Optical Add Drop Multiplexer atau OADM.
yang merupakan komponen dalam suatu sistem wavelength division multiplexing atau WDM yang memungkinkan penambahan atau penghapusan saluran gelombang cahaya secara efektif dalam jaringan optik. ODM digunakan untuk mengelola sinyal yang melewati jalur WDM tanpa menghentikan atau mengganggu sinyal lainnya. Yang kedua, multiplexer, salah satu komponen utama yang digunakan untuk menggabungkan atau memadukan multiplex sinyal optik pada berbagai cahaya berbeda ke dalam serat optik tunggal. Tujuan utamanya dari multiplexer adalah untuk menggabungkan saluran-saluran gelombang cahaya yang berbeda menjadi satu saluran yang terpisah secara fisik dalam serat optik. Yang ketiga, demultiplexer. Demultiplexer digunakan untuk memisahkan saluran gelombang cahaya yang terkandung dalam serat optik tunggal menjadi saluran-saluran gelombang cahaya terpisah yang sesuai dengan panjang gelombang yang diinginkan. Demultiplexer berfungsi sebagai pemisah untuk mengarahkan setiap saluran gelombang cahaya ke jalur yang sesuai. Next. Yang keempat yaitu optical amplifier, digunakan untuk memperkuat sinyal optik yang melewati jaringan. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan kekuatan sinyal optik tanpa mengubahnya menjadi bentuk listrik. Yang kelima, fiber break grating atau FBG merupakan struktur periodik yang terbuat dari refractive index yang berubah secara periodik di dalam serat optik. Grating ini menciptakan reflektor selektif berdasarkan panjang gelombang cahaya. Yang keenam itu optical filter, digunakan untuk memisahkan, memadukan, atau memfilter saluran gelombang cahaya yang berbeda berdasarkan panjang gelombangnya. Filter optik dalam WDM bertujuan untuk mengontrol manipulasi sinyal gelombang cahaya yang melewati serat optik. Yang ketujuh, coupler atau splitter berfungsi untuk membagi daya sinyal gelombang cahaya yang datang ke dalam beberapa jalur atau saluran yang berbeda. Coupler atau splitter memungkinkan pemisahan sinyal-sinyal gelombang cahaya yang berbeda ke dalam jalur yang terpisah. Next. Selanjutnya yaitu time division multiplexing atau TDM, merupakan teknik yang digunakan dalam komunikasi untuk mentransmisikan beberapa sinyal atau aliran data dalam satu saluran fisik dengan membagi waktu secara periodik. Setiap sinyal atau aliran data diberikan periode waktu tertentu yang disebut time slot untuk ditransmisikan secara bergantian. Next. Cara kerja TDM. Yang pertama, pada proses pemisahan data atau sinyal yang dikirimkan secara bersamaan dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut time slot. Setiap time slot diberikan periode waktu yang tetap dalam satu frame TDM. Yang kedua, proses penggabungan time slot. Setelah proses pemisahan, setiap time slot dari sinyal-sinyal yang berbeda dikumpulkan menjadi satu frame TDM. Frame ini terdiri dari time slot yang identik dalam urutan yang telah ditentukan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Cara kerja TDM yang ketiga, synchronization atau sinkronisasi waktu yang penting dalam TDM untuk memastikan bahwa semua aliran data atau sinyal terkoordinasi dengan benar. Sinkronisasi memastikan bahwa setiap time slot dari setiap sinyal atau aliran data dimulai dan berakhir pada waktu yang tepat dalam frame TDM. Yang keempat, transmisi. Setelah frame TDM selesai, frame tersebut ditransmisikan melalui saluran fisik seperti serat optik atau kabel tembaga. Sinyal-sinyal yang berbeda dikirim secara bergantian dalam urutan time slot mereka. Yang kelima, penerimaan dan demultiplexing. Pada sisi penerima, frame TDM diterima dan diproses. Sebaliknya dilakukan. Sinyal yang berbeda dipisahkan kembali menggunakan perangkat demultiplexer TDM.
Setiap slot dari setiap sinyal dikirim ke jalur penerima yang sesuai. Untuk yang keenam, rekonstruksi data. Setelah pemisahan, data atau sinyal asli diperoleh kembali dengan menggabungkan time slot yang sesuai dari masing-masing sinyal. Data asli dapat dikonstruksi sesuai dengan urutan waktu dan asalnya. Multiplexing adalah proses penggabungan beberapa sinyal atau aliran data ke dalam satu saluran fisik dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan saluran tersebut. Dalam multiplexing, sinyal-sinyal tersebut dapat berasal dari berbagai sumber atau aliran data yang berbeda dan dikombinasikan menjadi satu sinyal komposit yang dapat ditransmisikan melalui saluran yang sama. Jenis-jenis multiplexing ada TDM, memiliki sinyal-sinyal atau aliran data dipisahkan dalam waktu dan diberikan time slot yang berbeda dalam satu periode waktu. Yang kedua, FDM, sinyal-sinyal atau aliran data yang dipisahkan berdasarkan rentang frekuensi yang berbeda. Yang keempat, WDM, sinyal-sinyal atau aliran data yang dipisahkan berdasarkan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Adapun JDM, sinyal-sinyal atau aliran data diberikan kode atau pengkodean yang berbeda. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. WDM digunakan dalam komunikasi optik untuk menggabungkan sinyal dengan panjang gelombang yang berbeda. TDM membagi waktu menjadi interval kecil untuk mentransmisikan sinyal-sinyal yang berbeda secara bergantian. Dan multiplexing adalah proses umum yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal ke dalam satu saluran komunikasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan komunikasi. Ponalur. Open. Tutupan dhisik. Alfil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Katen. Enggak kat. Ora krungu suaramu, ora krungu. So, Masa cilik suaraku?